Kita masuk di dalam bulan yang ketiga di bulan tahun 2022 tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Tapi saya percaya saudara di dalam percepatan yang ada, Tuhan selalu ada di tengah-tengah hidup kita, bukan? Amin saudara? Ya. Nah hari ini saya akan bicara satu topik yang mungkin bagi Anda bertanya-tanya kalau Anda tahu topik ini. Karena topiknya adalah 1, 2, 3. Topik khotbah saya adalah 1, 2, 3. Anda berkata yes gitu ya. Saudara, 1, 2, 3 yang saya maksud tentunya bukan belajar menghitung. 1, 2, 3, bukan belajar menghitung. Juga bukan sebuah urutan 1, 2, 3, bukan. Dan apalagi itu bukan menjadi slogan para pria yang 1, 2, 3, yes gitu, bukan. Dan yang pasti juga bukan lagu anak-anak. 1, 1, aku sayang ibu, 2, 2, juga sayang ayah gitu kan. 3, 3, sayang adik kakak gitu ya. Terus 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya ngajar anak TK ini. Tapi apa yang dimaksud dengan 1, 2, 3? Nanti Anda ikutin. Anda akan tahu apa yang saya maksud. Yang pasti adalah 1, 2, 3 ada kaitannya dengan manusia dan keluarga. Mungkin Anda bilang, what? Yes. Karena saya percaya tahun ini kita akan banyak bicara soal family. Bicara banyak keluarga. Karena kalau Anda perhatikan saudara bahwa kehidupan keluarga sedang ada dalam pertempuran yang dahsyat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya kenapa keluarga perlu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Keluarga perlu dibekali terutama dari kepala keluarga yaitu para ayah. Dan orang tua termasuk ibu di dalamnya. Dan bagi Anda yang mau menikah, Anda perlu pertimbangkan baik-baik segala konsekuensi yang Anda akan hadapi ke depan. Bukan berarti Anda jadi takut menikah, tidak. Tapi pilihan-pilihan Anda akan menentukan ke depan. Pasangan hidupmu, apa yang kau akan jalani dalam hidup Anda berkeluarga, Anda mesti mengerti. Tentu saya nggak akan membahas mengenai keluarga secara detail hari ini, tapi saya mau bicara dalam kaitannya 1, 2, 3. Saudara, kita masih ada dalam seri covenant, tapi hari ini saya bicara konteks covenantnya adalah relationship. 1, 2, 3 ada kaitannya dengan relationship, dalam kaitannya adalah personal and family, dalam bicara pribadi dan keluarga. Saudara, Anda mesti mengerti bahwa covenant itu selalu ada kaitannya dengan hubungan. Karena antara Tuhan dengan umat manusia, ada kaitannya dengan hubungan. Dan Anda mesti mengerti bahwa saudara dan saya adalah makhluk sosial. Anda bukan makhluk yang sendirian, Anda adalah makhluk sosial. Keluarga dan gereja terdiri dari hubungan, betul? Setuju saudara ya? Dan itu sebabnya kenapa manusia pun perlu di dalam membangun hubungan. Karena itu saudara, hari ini saya akan banyak bicara mengenai pribadi, keluarga, di dalam konteksnya adalah relationship. 1, 2, 3. Coba bisa katakan 1, 2, 3. Haleluya. Kita buka firman Tuhan sebagai pembukaan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman, waktu Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, baik semua. Waktu hari ke-6 Tuhan bilang sungguh amat baik, tapi terjadi kemudian yang namanya anti klimaks, baik, sungguh amat baik, lalu dibuka dengan kata tidak baik. Dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik. Tidak baik apa? Kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Karenanya Tuhan bilang aku akan jadikan apa? Penolong baginya yang sepadan. Saya nyerempet sedikit saudara untuk pasangan hidup bagi Anda yang belum menikah. Karena keluarga luas. Begitu ya saudara. Nah Anda mesti mengerti saudara. Seorang diri saja. Di dalam bahasa Ibraninya kalau Anda ketemu adalah bat. Kalau bahasa Inggrisnya bad. Tapi sebenarnya dibacanya bat, B-A-D, bat. Kata bat artinya alone atau sendiri, bisa juga bat berarti separation, terpisah. Begitu saudara. Jadi dalam konteks Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri saja, di mata Tuhan tidak baik kalau manusia terpisah sendiri dari yang lain. Sampai di sini Anda nangkep gak? Saya ulangi sekali lagi, dalam konteksnya Tuhan, bat adalah tidak baik kalau manusia itu terpisah sendiri dari yang lain. It is not good.
It is not good, kata Tuhan. Jadi dalam konteks ini saya bisa dapatkan satu tarik garis bahwa manusia tidak bisa sendirian tanpa yang lain. Halo? Makanya kenapa Tuhan ciptakan seorang penolong yang lain yang sepadan. Coba katakan sepadan. Anda mesti mengerti bahwa saudara, sepadan tidak sama dengan serasi. Saya pernah khotbahkan itu, tapi saya perlu ulangi lagi. Karena saya juga melihat di sini banyak anak-anak muda yang siap masuk dalam pernikahan. Anda mesti mengerti, atau Anda masih ada dalam konteks hubungan satu sama lain dalam planning mau menikah barangkali, saudara. Saudara, sepadan dengan serasi tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Banyak orang hanya melihat serasi. Karena kalau serasi itu kaitannya pas, cocok, minatnya sama, ya tak? Keinginannya sama, cocok nih sama gua nih gitu. Nah, saudara kalau bilang sesuai artinya standarnya adalah emosi kita dan standar manusia. Itulah serasi. Serasi pendidikannya sama, sekolah sama di luar, sekolah-sekolahnya juga sama, sama-sama pinter, minatnya sama, kepribadiannya sama. So serasi sama saya. Nah kalau Anda melihat serasi, standarnya adalah emosi saudara, emosi kita sebagai manusia. Yang menganggap ini cocok. Kita tidak cocok logi. Saudara tahu cocok logi? Semua pakai logi. Cocok logi bukan saudara. Ukurannya pas sama kita, tingginya pas. Oh serasi deh, serasi. Ya itu ukuran manusia, serasi. Karena enak dilihat oleh mata. Good for the feeling. Itu serasi. Tapi yang Tuhan maksud adalah sepadan, saudara. Sepadan artinya apa? Punya nilai-nilai yang sama. Nilainya adalah nilai-nilai ilahi. Sebanding, seimbang. Begitu loh saudara. Orang ini seimbang. Dalam konteks apa seimbang? Di dalam keyakinannya. Dalam prinsip-prinsip dalam menjalani hidupnya. Itu yang namanya sepadan. Halo? Sampai di sini Anda ikutin gak? Saudara, kita tidak mencari kata serasi, tapi kita bicara soal sepadan. Nah Anda mesti mengerti dulu saudara, sepadan dalam kata Ibraninya adalah neget. Neget, kata neget sebenarnya adalah the opposite atau yang berlawanan atau the opposite of us. Itu adalah neget. Jadi kata sepadan bukan berarti yang pas cocok, no justru dia opposite dari kita. Nah, oleh karena itu saudara, kenapa yang dimaksud dengan opposite? Artinya Tuhan menciptakan Hawa, lihat baik-baik, Tuhan menciptakan Hawa untuk yang opposite dari Adam bukan hanya dari sisi jenis kelamin. Tapi apa yang menjadi kekurangan Adam diisi oleh ini. Halo? Anda ngerti saudara? Yang berlawanan saudara, apa yang namanya saudara, sisi yang berlawanan dari Adam dipenuhi, dilengkapi oleh yang namanya Hawa. Seperti kalau Anda pakai sepatu. Anda pakai sepatu kanan kiri atau kiri kiri dua-duanya? Saya mau tanya saudara, Anda pakai sepatu kanan kiri atau kanan dua-duanya? Anda memakai sepatu kanan kiri. Coba pakailah kaki kanan Anda di sepatu kiri Anda, enak nggak? Atau sebaliknya, nggak bakal enak. Why is it? Karena saudara Anda harus tahu bahwa yang namanya kanan kiri itu nggak akan bisa pas. Dipakai di satu kaki, dua-duanya nggak bisa enak. Mesti di dua kaki yang berbeda ketika kita pakai enak dipakainya. Itu yang namanya neget. Konsepnya di situ. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Jadi saya sangat heran kalau ada orang dalam pernikahannya sama jenisnya gitu. Kayaknya Anda nggak nangkap apa yang saya maksud. Nah dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan apa? Di dalam membangun hubungan artinya kita saling melengkapi. Dalam membangun hubungan kita saling melengkapi, kita saling menolong, kita saling menguatkan. Di saat dia lemah di situ kita yang kuat, kita menguatkan dia. Apa yang menjadi kekurangan dia, ini menjadi kelebihan kita, kita mengisinya. Itulah yang namanya sepadan. Itu yang Tuhan mau, relationship seperti itu. Haleluya. Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia terpisah sendirian dari yang lain. Enggak baik saudara. Anda bilang bahwa memang saya karakteristiknya begitu. Whatever you say it. Tapi tidak baik sebenarnya itu di mata Tuhan. Karena Anda diciptakan sebagai makhluk sosial untuk bergaul. Mari kita lihat satu ayat lagi, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan ayat ke-10. Saya mulai masuk dari 1, sekarang kita kedua. 1, 2, 3, nanti Anda akan lihat dari mana saya ngambil 1, 2, 3 ini. Oke,
Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh salah satunya, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why, terjemahan bahasa Indonesia why, apa arti why? Celaka. Why? Celaka orang yang jatuh yang tidak punya orang lain mengangkatnya. Berarti saudara, kenapa we need people around us? Kita perlu orang lain, orang kedua, orang ketiga dalam hidup kita untuk apa? Untuk menjagai kita kalau kita jatuh ada yang ngangkat. Paham gak nih saudara? Kenapa kita perlu relationship sehingga orang bisa menegur kita, orang bisa menasehati kita, dia bisa melihat blind spot kita. Setiap orang punya blind spot. Anda ngerti blind spot? Titik buta di mana kita nggak lihat kelemahan kita, kekurangan kita. Mesti ada orang lain yang kasih tunjuk, saudara. Kalau nggak ada orang yang lain kasih tunjuk, Anda nggak tahu Anda punya blind spot di mana. Kalau Anda tahu naik mobil ya, di Amerika, saudara, kalau saya waktu itu ngambil SIM di Amerika, itu yang test drive-nya itu duduk di sebelah saya, dia cuma kasih catatan, dia nggak ngomong, dia duduk aja. Duduk, saya ingat itu waktu ujian. Anda mau ngapain? Dia nggak bilang terus ngapain, enggak, dia duduk, dia liatin kita aja, dia diem. Yang pertama dia lihat, kita langsung harus pakai seat belt. Klik, terbalik di kiri saudara. Pakai seat belt, klik, baru dia kasih tanda, klik, baru dia juga ikut pakai. Udah dia dieminin, nanti jalan. Begitu mau tikung, mau apa, dia tuh lihat. Kita kadang-kadang orang Indonesia kalau tikung hanya berdasarkan kaca spion yang di tengah itu. Atau yang di pinggir dia lihat. Oh kalau di sana freeway yang besar, Anda nggak bisa mengandalkan itu. Anda harus bisa lihat ke sini, kepalamu harus lihat. Bukan cuma mengandalkan spion, Anda harus bisa melihat. Kenapa? Karena spion itu ada blind spotnya. Ada titik buta di mana Anda tidak bisa melihat, makanya harus melihat begitu. Kalau Anda nggak ngelihat itu langsung nggak lulus. Pasti nggak lulus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan berkata kita perlu ada dua orang, kita perlu ada teman, coba bilang teman. Kita butuh sahabat, 2 is better than 1, 2 lebih baik daripada 1. Karena manusia tidak baik seorang diri saja, apalagi terpisah. Kenapa? Karena manusia mendapat energi dari manusia yang lain. Anda nggak bisa mendapatkan energi dari barang ini. Anda nggak bisa dapat energi dari robot, nggak bisa. Halo? Anda mendapat energi dari orang lain. Karena orang lain membawa kehidupan. Anda nggak bisa bergaul dengan yang mati. Anda harus bergaul dengan yang hidup. Karena yang hidup dengan yang hidup ini yang punya energi, memberi semangat satu sama lain. Betul atau enggak saudara? Anda bisa mengalami kasih sayang dari mana? Dari orang. Walaupun ada robot yang pinter, artificial intelligence, yang bisa ngomong, bisa ngerti. But Anda nggak akan dapat feelingnya. Why? Karena dia benda mati. Makanya kenapa you need people around you. Anda butuh orang lain karena energi datang dari situ, semangat saudara dari situ, kekuatan saudara dari situ, kasih sayang saudara dapat dari situ. Bahkan pemenuhan jiwa saudara itu datang dari sahabat, dari orang di sekitar saudara. Katakan amin. Sampai di sini Anda ngerti? Makanya kenapa Anda perlu relationship. Anda perlu membangun hubungan. Nah konteksnya nanti kita bicara keluarga. Sampai di sini ngerti ya? Nah yang bahaya begini saya melihat. Yang lagi bukan bahaya ya kalau mau disebut. Repotnya teknologi yang berkembang sekarang. Membawa manusia keluar dari rancangan awal Tuhan atas manusia. Sebagai manusia yang tidak baik seorang diri. Dan tanpa disadari dunia sedang menyeret saudara, sedang menyeret kita manusia untuk masuk dalam teknologi yang kelihatan hebat. Untuk apa? Untuk bisa sendirian terpisah dari yang lain. Kerja terpisah dengan teknologi. Apa istilahnya kalau kerja di rumah? Work from home. Meeting lewat Zoom. Ibadah online. Semua teknologi diberikan untuk mengisi sesuatu kekurangan, bukan untuk seterusnya. Sampai di sini Anda mengerti maksud saya? Sehingga tanpa disadari dengan teknologi tidak ada lagi yang namanya tatap muka, tidak lagi ada yang namanya relationship, Anda nggak bisa feel people. Karena rancangan awalnya manusia nggak bisa sendirian dengan pohon-pohonan yang ada, nggak bisa, harus ada orang lain.
Dari sini saya mau ajak saudara, hati-hati. Saya melihat fenomena yang sedang rame di dunia ini adalah high tech, low touch. Apa itu? High tech, low touch. Artinya apa? Teknologi yang begitu tinggi tapi sentuhannya sangat rendah. Karena nggak ada sentuhan manusia yang lain. Yang adalah teknologi dianggap sangat hebat, didewakan. Wow, teknologi hebat, but you don't know bahwa high tech, low touch. Maka saya percaya high tech and low touch ketika tidak ada hubungan dengan sesama, maka akan ada pandemi yang saya sebut MBS. Apa itu MBS? Yang namanya mental breakdown syndrome atau sindrom sakit jiwa, saudara, gangguan jiwa. Jangan heran saya melihat, saya memperhatikan, saya observe orang-orang yang selalu dengan high tech, low touch akan ada MBS. Makanya jangan heran hari-hari ini orang sering berkata mental health issue. Betul? Betul? Kesehatan mental orang? Betul nggak? Nah, saya menyebutnya apa, saudara? Ada satu istilah yang saya waktu renungkan, yang saya sebut sendiri. Nggak ada, saudara mungkin nggak ketemu di tempat lain. Barangkali, saya tidak tahu. Karena saya ciptakan teknologi, istilah saya sendiri, artificial autism. Artificial autism atau otis buatan. Jadi Anda bukan lahir karena bawaan otis, tapi Anda ciptakan otis sendiri buat saudara. It is an artificial autism. Kenapa? Karena kita berjalan sendirian without anybody, sendirian itu menjadi gejala autism yang Anda buat sendiri, Anda masuk sendiri, jebakan itu lewat apa? Teknologi. Anak-anak zaman sekarang, anak muda sekarang dia akan lebih enjoy dengan sendiri, explore dirinya sendiri dengan teknologi tanpa disadari ada artificial autism. Apa itu artificial autism? Yang terjadi artificial autism adalah kesepian. Saudara, dunia jangan heran hari-hari banyak orang kesepian dan jangan heran ada tendensi bunuh diri. Akan terjadi kesepian. Kalau orang udah kesepian, saudara, suatu ketika manifestasinya bisa berbahaya. Ketika dia ketemu orang, dia merasa orang ini bisa penuhi dia akan berikan apa saja dalam dirinya. Anda ngerti maksud saya? Karena kesepian. Kesepian adalah salah satu yang menurut saya indikasi artificial autism. Apalagi saudara akan terjadi yang namanya stres. Stres berkelebihan, berkepanjangan, ketakutan luar biasa, cemas. Hari-hari ini banyak orang gak bisa tenang, saudara. Bahkan ada satu kata saya adalah asosial, tahu asosial. Jadi dia tidak suka bergaul dengan orang lain. Kenapa? High tech, low touch. Sebenarnya istilah ini sudah dikumandangkan jauh lama, 20 tahun sebelum oleh John Naisbitt. John Naisbitt dalam bukunya Megatrend, saya pernah baca buku itu, dikatakan bahwa nanti akan ada yang namanya high tech, low touch. Bahwa teknologi begitu hebat, tapi sentuhannya tidak ada. Itu 20-25 tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah, saya membaca bukunya John Naisbitt. The Megatrend of the Future. Bahwa akan ada megatrend ke depan, high tech, low touch. Dan itu saya tangkap baik-baik. Dan sekarang ternyata this become reality, high tech, low touch. Jangan heran banyak orang sendirian, suka sendirian, sepi, kesepian. Coba lihat generasi hari ini, saudara. Banyak yang kesepian loh. Saya tahu kita baru saja lewatin hari nyepi. Tapi beda itu. Saudara, siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Jangan sampai Anda terjebak dengan artificial autism. Karena kekuatan keluarga, kekuatan manusia, kekuatan gereja ada di hubungan. Dan justru lewat teknologi mau diporak-porandakan supaya hubungan tidak terjadi. Jangan heran ada terjadi perilaku menyimpang di anak-anak muda sekarang, termasuk orang-orang dewasa. Perilaku menyimpang seksual. Dokter sekarang sudah ada yang namanya transgender dokter dengan berani mengaku begitu. Ayo, betul apa enggak? Yang kemarin saya share dengan Anda, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena keluarga tidak membangun hubungan yang sehat. Makanya Tuhan berkata bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya dan anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Kalau enggak, aku akan berikan apa yang namanya kutukan, cursed, kepada bumi ini. Sampai musnah. Sadar tidak sadar bahwa pandemi 2 tahun ini mengekspos keluarga saudara dan keluarga saya. Betul atau tidak?
Sehat atau tidak sehat keluarga saudara, sehat atau tidak sehat pribadi-pribadi di anggota keluarga saudara, terekspos kuat atau enggak, rapuh atau enggak, justru di pandemi ini kelihatan. Why? Karena Anda tiap hari di rumah. Yang mau menikah coba lambai tangan. Tolong angkat tangan, ada yang mau menikah di sini? Oh, rata-rata anak muda enggak ada yang mau menikah sekarang ya. Artificial autism, haleluya. Pernikahan bukan membuat hidupmu jadi lebih baik. Belum tentu membuat hidupmu lebih baik. Bukan berarti saya membuat Anda jadi takut menikah, bukan. Pernikahan adalah akan mengekspos siapa Anda. Kalau Anda nggak siap, dirimu diekspos. Lebih baik tunda pernikahanmu. Halo? Sebenarnya saudara, pandemi ini justru membawa, kalau kita mau melihat yang positif, justru kita akan memulihkan keluarga. Betul? Setuju Bapak Ibu? Siapa yang ngerti sampai di sini? Lambaikan tangan. Saya hanya mau mengajak saudara berpikir begini saudara. Jangan biarkan hidup saudara sendirian, lalu Anda merasa saya bisa kok dengan saya sendiri. Enggak, Anda enggak bisa. Karena setiap manusia ada kekosongan. Makanya kenapa? Mau percaya Tuhan Yesus atau enggak, di mana-mana selalu melihat ada kekuatan lain di alam semesta ini. Mau namanya aliran kepercayaan, apapun percaya ada sesuatu yang punya kekuatan bisa mengisi kekosongan manusia. Betul apa enggak? Halo? Sampai di sini ngerti maksud saya? Be careful saudara, jangan sendirian. Coba bilang sama saya, tidak baik sendirian. Enggak baik ya? Oh iya, enggak baik sendirian. Apalagi kalau sendirian terpisah. Nah, hubungan itu memang seni. Karena saya pernah khotbahkan saudara, saya lupa tahun berapa, The Art of Relationship. Kalau Anda mau dengarkan kembali saudara. Bahwa itu seni, kenapa? Karena tiap orang di keluarga ya. Saya masuk sedikit-sedikit nih, sekarang ke keluarga. Dalam membangun hubungan di dalam rumah tangga. Kita mesti mengerti tiap orang punya situasinya masing-masing. Betul atau tidak? Ada kalinya suami lagi stres. Ada kalanya suami lagi ada dalam kondisi begitu sulit dalam pekerjaannya. Nah, si istri harus tahu bahwa dia punya aura berbeda. Jangan dibakar. Saudara ngerti gak? Dia lagi bawa api, jangan simpen bensin. Terbakar sudah. Sebaliknya istri ketika dia juga lagi ada dalam kondisi tertentu, si suami mesti ngerti. It's the art. Sehingga kapan you bicara, kapan you hold your kata-kata saudara dan sebagainya, reaksi saudara Anda tahan karena Anda tahu. Anda mesti punya seni untuk bisa melihat itu. Karena manusia butuh kekuatan dari yang lain. Katakan amin. Betul? Setuju saudara? Haleluya. So di dalam gereja juga sama. Kita juga mesti mengerti bahwa setiap orang yang hadir dalam gereja butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pertolongan, butuh diisi dalam hidupnya. Makanya kenapa Anda dengar khotbah di hari Minggu itu penting buat saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang akan masuk dalam hidup saudara yang memberi kekuatan kepada saudara. Katakan amin. Nah sekarang saya mau ajak saudara, Anda mesti lihat satu slide ini. Hubungan yang sehat tidak berarti nggak punya masalah di dalam rumah tangga. Saya ulangi ya, coba kita lihat di dalam slide ini saudara. Hubungan yang sehat tidak berarti tidak ada masalah dan atau konflik. Hubungan yang sehat tidak berarti tidak ada masalah atau konflik. Tetapi selalu bisa menemukan jalan keluar menjadi lebih baik. Halo, ada amin saudara? Saudara, kalau keluarga kita tidak bisa nyaman di keluarga, saya yakin di gereja pun akan tidak nyaman, saudara. Karena persoalan isunya adalah rumah tangga, artinya hubungan. Nah, ketika Anda bekerja juga karena hubungan yang gak baik, itu yang gak sehat, itu bisa membuat pikiran saudara, emosi saudara, perasaan saudara, pikiran saudara tidak sehat. Hubungan yang sehat, saya ulangi sekali lagi, bukan berarti enggak ada masalah. Bukan berarti enggak ada konflik. Setiap keluarga pasti ada masalah kok.
Saudara jangan pikir kalau saya sebagai senior pastor nggak ada masalah dalam keluarga. Ada. Jangan pernah berpikir nggak pernah ada konflik. Ada. Tetapi saudara kalau hubungan yang sehat selalu bisa menemukan jalan keluar untuk menjadi lebih baik. Nah bagaimana nanti kita bisa seperti itu? Itu saya akan berikan jawabannya kepada saudara. Di dalam hari ini khotbah saya. Saudara ngerti? Coba di sini saya mau tanya. Ada nggak sih keluarga yang nggak pernah ada konflik? Ada nggak keluarga yang nggak punya masalah? Mana ada. Jadi kalau Anda mau menikah, Anda berpikir saya akan bangun rumah tangga saya yang tidak ada konflik. Anda belum tahu dunia nyata. Anda belum pernah tahu dunia nyata. Karena ketika engkau menikah, maka dirimu yang selama ini Anda kelihatannya bagus di Instagram, di mana-mana, dengan pasanganmu akan diekspos. Betul atau tidak? Pasanganmu adalah nabi yang mengertimu dari A sampai Z. Dia akan mengekspos. Dan kalau Anda tidak siap ekspos, rame. Betul atau tidak? Oh iya. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara. Dan yang menarik adalah begini. Hubungan itu bisa bertumbuh. Coba bilang bertumbuh. Hubungan itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Ketika masing-masing bisa menjalankan prinsip-prinsipnya dalam membangun hubungan di dalam keluarga. Coba katakan 1, 2, 3. Gak usah pakai yes ya, 1, 2, 3 aja. Haleluya. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Kita sudah tahu 1 is not good, 2 is better. Nah sekarang saya akan masuk. Landasan-landasan yang sehat dalam Anda membangun hubungan di keluarga. Ingat kita lagi terus bicara soal covenant. Ada kaitannya sama covenant. Are you ready now? Anda siap? Saya coba kasih Anda 2 saja untuk hari ini. Ya, saya berdoa untuk bisa ada kelanjutannya next. Landasan hubungan di dalam keluarga. Anda siap? Number 1. Yesus sebagai pihak ketiga. Inilah covenant. Yesus sebagai pihak ketiga di dalam rumah tangga saudara. Tentu pihak ketiga yang saya maksud bukan orang lain. Kalau orang lain itulah tema kita nanti dalam kelas, dalam pengajaran kita. Di tanggal 21 Maret, saya ngomong dulu sementara saudara. 21 Maret, iya 21 Maret ya. Itu ada program dari gereja namanya Switch. Anda harus ikuti kelas itu. Dan topik yang pertama adalah perselingkuhan. Kenapa terjadi perselingkuhan? Nanti Anda dikasih kesempatan untuk bertanya di sana. Ada Q&A. Tanggal 21. Pukul berapa ya? Pukul 7 ya? Ya, pukul 7 malam, 19. Oke? Dengarkan tanggal 21 Maret. Ya, Switch programnya. Bapak Ibu Saudara kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus harus menjadi pihak ketiga yang menjadi covenant dalam gereja, dalam rumah tangga saudara. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Bila mana seorang, 1, dapat dikalahkan. 2, mendapat bertahan. But 3, 3, lembar, tali 3 lembar, tidak mudah diputuskan. Coba bilang, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1 orang bisa dikalahkan, 2 orang bisa bertahan, tapi ada pihak ketiga yang membuat saudara tidak mudah untuk diputuskan. And what is that pihak ketiga? Is Jesus Christ in your life. Jesus Christ harus ada di dalam keluarga saudara. Dialah pihak ketiga. 1, 2, 3. The 3 is important. Katakan amin. Sekali lagi coba katakan 1, 2, 3. Tuhan harus jadi pusat dalam keluarga saudara. Saya ulangi, Tuhan harus jadi pusat. Gampang diomongin sama keluarga-keluarga. Bilang bahwa Tuhan jadi pusat. Realitasnya ada apa enggak? Yang menjadi persoalan bukan ngomong Tuhan harus jadi pusat. Tapi saya mau ajak saudara periksa keluarga Anda masing-masing. Apakah realitasnya begitu? Realitasnya gitu enggak? Kalau cuma ngomong doang, gampang. Bahwa Tuhan itu pusat keluarga saya. Persoalannya bukan cuma begitu. Realitasnya iya atau enggak? Apakah yang menjadi pusat itu adalah uang? Apakah yang menjadi pusat itu adalah saudara punya yang namanya prestasi, karir, bisnis, dan seterusnya. Pencapaian, kepemilikan, harta benda.
Saudara, kita sangat gampang bilang bahwa Tuhan itu pusat. But ternyata realitasnya tidak mudah. Makanya Yakobus berkata, engkau boleh bilang punya iman. Tapi kalau iman gak ada perbuatan yang diperlihatkan, mati. Betul atau tidak? Kalau Anda berkata, God is the center. Jesus is the center in my life, in my family. Buktikan di keluarga saudara bahwa Tuhan nomor satu. Yang bisa buktikan saudara kok. Halo? Betul apa enggak? Benar enggak saudara bahwa masa depan saudara itu ditentukan oleh Tuhan? Oh iya, kita bilang ya. Tetapi apakah benar realitasnya demikian? Think very carefully. Jadikan Tuhan itu pusat. Anda harus tahu bahwa di dalam membangun hubungan bisa jadi kuat. Kenapa? Ada kasih Tuhan. Yang bisa memulihkan itu hanya kasih Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan, ada kasih Tuhan, ada favor dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Itulah yang membuat kekuatan di dalam rumah tangga saudara. Tali itu tidak mudah diputuskan. Why? Karena semua intermingle, karena semua menjadi satu kesatuan. Anggota yang satu dekat sama Tuhan, anggota yang satu dengan Tuhan, maka ini menjadi satu kesatuan yang tidak mudah diputuskan. Kenapa keluarga-keluarga? Saudara, semalam saudara, sementara saya membaca ulang khotbah ini, saya ngobrol sama seseorang. Beberapa orang di sini kenal orang ini. Dia mulai menceritakan semua apa yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Bukan dia pribadi, tidak. Tapi yang dia lihat. Bagaimana expose perselingkuhan terjadi di mana-mana. Bagaimana keluarga yang kelihatan di dalam pelayanan begitu bagus, rusak semuanya. Why? Karena tidak melibatkan Yesus di dalamnya. Kita mudah untuk bicara, tetapi tidak mudah untuk memperlihatkan hidup kita bahwa kita menjadikan Tuhan itu nomor satu. Pilihan-pilihan saudara, fokus saudara akan menentukan kok Tuhan nomor satu atau enggak. Yang tahu siapa? Saudara. Halo, betul? Setuju saudara? Tapi kita bisa tampil berbeda ketika ketemu sama orang lain. Oh ya puji Tuhan, praise the Lord. Kita tahu Tuhan itu baik, tapi kenyataannya kita cuma bisa bicara bahwa Jesus is the center. Saya mau mengajak saudara untuk melihat itu. Pertanyaan saya, apakah engkau jadikan tujuan Tuhan bagi keluarga menjadi tujuan bersama? Ada di slide saya itu saudara. Apakah tujuan Tuhan bagi keluarga menjadi tujuan bersama? Anda mesti ngerti kalau Tuhan punya tujuan buat keluarga. Siapa yang mengerti itu? Saya ulangin ya, slide ini maksudnya begini, kalau ada slide-nya ya. Saudara, slide ini maksudnya gini, Tuhan itu punya tujuan buat keluarga. Nah, tujuan Tuhan buat keluarga, apakah itu menjadi tujuan bersama di keluarga saudara? Saya ulangi ya, kayaknya Anda nggak ngerti. Anda ngerti gak sih? Anda nangkep ya? Tujuan Tuhan buat keluarga ada di bumi ini, itu apa? Dan apakah tujuan Tuhan buat keluarga itu menjadi tujuan keluarga saudara juga? Kalau enggak akan terjadi yang namanya penyelarasan. Enggak ada yang namanya ikatan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya memang melihat keluarga-keluarga lagi diserang habis-habisan di hari-hari ini. Apakah Anda sadar bahwa tujuan Tuhan bagi keluarga adalah membangun generasi ilahi? Untuk mencapai garis akhir. The finishing generation. Anda sadar nggak kalau Tuhan mau lewat keluarga akan bangkit generasi-generasi ilahi yang bisa menuntaskan apa yang Tuhan mau kerjakan di atas muka bumi. Anda sadar itu enggak? Kalau Anda nggak melihat itu, maka Anda nggak jadikan itu menjadi tujuan saudara di dalam keluarga. Makanya anak nggak dididik dengan benar. Dalam artian nggak sungguh-sungguh ditanamkan kebenaran. Anak udah gede pastor, dia mau apa aja terserah. Selama dia masih ada di rumahmu, ada kesempatan untuk Anda mengajar dia. Halo? Paham ya? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Gini, saya mengkhotbah ini bukan membuat saudara menjadi rasa bersalah. Bukan. Kalau Anda belum melakukan itu, ini menjadi suatu perkataan dari saya untuk menyadarkan kita semua. Hey,
Saya perlu mengajarkan anak-anak saya kalau begitu. Hei, berarti saya mulai harus bisa menyelaraskan tujuan keluarga saya sekarang dengan tujuan Tuhan. Saya berkali-kali sudah bilang bahwa kita tidak boleh hanya membiarkan anak kita sukses di pekerjaan, sukses di kuliah, dapat kuliah yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus, dapat kekayaan, dapat posisi yang bagus, tapi lupa Tuhan. Cilaka itu loh saudara. Tujuan Tuhan buat keluarga adalah lewat keluarga ada benih dan lahir generasi ilahi. Makanya Tuhan berkata anak-anak itu adalah milik pusaka. Mazmur 127, begitu bukan saudara? Anak itu milik pusaka. Artinya Tuhan titipkan itu milik pusaka. Tuhan dititipkan sama saudara yang Anda harus bentuk dia untuk menjadi anak panah di tangan pahlawan. Tahukah saudara, Tuhan mempunyai tujuan untuk keluarga adalah menghadirkan sorga di dalam keluarga dan melalui keluarga. Saya ulangi sekali, tujuan Tuhan buat keluarga, ini saya mau bagikan sama saudara supaya saudara ngerti tujuan Tuhan buat keluarga apa. Satu, dia membangun generasi ilahi, menuntaskan tugas Tuhan, finishing generation. Yang kedua, Tuhan kepengen supaya sorga hadir dalam keluarga dan melalui keluarga sorga itu mengalir. Apakah kita melihat itu? Kadang-kadang kita tidak tertarik dengan perkara spiritual, kita tidak tertarik dengan perkara-perkara firman, kita lebih tertarik dalam hal-hal yang lain. Halo, amin saudara? Sadarkah saudara keluarga itu adalah Tuhan mau jadikan mata rantai generasi bagi kerajaannya. Saya ulangi, Tuhan mau bahwa Tuhan mau melahirkan keluarga menjadi titik mata rantai generasi from one generation to another generation. Kemarin waktu sempat berbicara, saya bertiga dengan anak saya di rumah. Dengan Raymond, dengan saya, dengan istri kita bicara. Itu sebabnya kenapa perlu ada fathering di dalam keluarga. Kenapa perlu ada fathering di dalam gereja. Supaya apa? Ada from the past generation. Dan tongkat estafet itu bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Itu titik mata rantai. Mazmur 22 ayat 21, ayat 31, 32 Tuhan bilang begini. Ya saya nggak tahu ada slide-nya apa enggak. Mazmur 22 ayat 31, 32. Ya. Oh ada. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Persoalannya apakah angkatan yang akan datang cucu saudara, dalam konteks saya cucu saya, generasi berikutnya anak itu cucu saya, si Elin, kalau dia udah besar bisa nggak dia menceritakan perbuatan Tuhan? That's the question saudara. Menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Anak saya harus menceritakan perbuatan Tuhan kepada cucu saya kepada buyut apa cicit? Dan seterusnya keturunan. Begitu ya saudara? Paham saudara? Mereka kan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Saudara ada yang namanya Lois, ada yang namanya Eunike, ada yang namanya Timotius. Kenapa? Karena itu adalah tujuan keluarga seperti itu. Sadar itu saudara. Coba bilang sadar. Dan katakan sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, tujuan Tuhan bagi keluarga, apakah kita mau melibatkan anggota keluarga kita supaya mereka juga tahu bagaimana menggenapi rencana Tuhan? Saya nggak bilang semuanya harus jadi pendeta, enggak. Di pekerjaan, di bisnis Anda harus tahu tujuan Tuhan. Amin. Tahukah saudara salah satu tujuan Tuhan adalah keluarga saling menolong supaya satu sama lain bisa mengeksplor, explore itu apa? Mengeksplorasi, memberitahu apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi gifting dari Tuhan, karunia dari Tuhan, apa yang menjadi kegairahannya, passionnya, dan apa yang menjadi talenta naturalnya. Dan kita dorong supaya itu bisa terjadi dalam hidupnya dan jadi berkat. Bukan cuma pintar cari duit. Haleluya. Saya nggak bilang duit nggak penting. Oh kayaknya si pastor ngomong begini duit nggak penting. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Tapi saya berkata bahwa fokus kita adalah tujuannya adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nanti Anda catat, Anda baca di rumah. Panjang soalnya ayatnya. Yeremia 35. Yeremia 35. Ayat 1 sampai 14. Baca ya. Yeremia 35, 1 sampai 14. Suatu hari Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, engkau pergi panggil keturunan Rehab. Panggil keturunan Rehab,
Bawa dia ke rumah Tuhan, gak main-main, diujinya di rumah Tuhan. Bawa dia ke rumah Tuhan, kasih dia anggur, suruh minum. Coba, kalau Yeremia itu kan nabi yang manggil terus dibawa ke rumah Tuhan. Ya mestinya dia pasti bawanya kepada hal yang ya oke lah gitu ya. Tapi disuruh minum, keturunan Rekab bilang gini, no. Dari keturunan kami sebelumnya kami tidak pernah menyentuh anggur. Apa artinya? Rekab menurunkan value system yang sangat baik from one generation to another generation to another generation. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anda paham maksud saya? Jangan sampai cuma gini loh, saya nggak mau saudara gini. Apa yang saya ajarkan, apa yang diajarkan di gereja ini, hanya bertahan di generasi Anda saja. Paham nggak? Saya berdoa agar lewat ini Anda ngerti bahwa ini mesti di-download ke generasi saudara sebelum di bawah. Generasi di bawah download ke bawah. Karena apa? Dari generasi ke generasi. So 15 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang. Kalau Yesus belum datang, 30 tahun dari sekarang. Maka semua keturunan yang akan datang sama, punya nilai yang sama dari gereja ini. Punya nilai yang sama, punya kebenaran yang sama, punya prinsip hidup yang sama, punya cara pandang yang sama, punya kerinduan yang sama, punya keinginan yang sama. Maka saya percaya, kingdom come. Dan Anda harus tahu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tujuan Tuhan adalah karena Tuhan tahu Tuhan yang bisa mempersatukan keluarga. Kenapa Tuhan itu harus jadi center? Karena Tuhanlah yang bisa mempersatukan keluarga Anda. Bagaimana caranya? Apakah tujuan Tuhan untuk mempersatukan keluarga itu menjadi tujuanmu? Tuhan mempersatukan keluarga saudara melalui apa? Sudut pandangnya disamakan. Karena landasannya sama apa? Firman Tuhan. Sudut pandang sama. Ketika Anda punya masalah, ketika punya Anda tantangan, Anda tidak cari jalan keluar sendiri. Anda berdua suami istri berdoa. Gak bisa cuma suami doang, gak bisa cuma istri doang. Apalagi suami sekarang kadang-kadang, mam titip doa ya gitu. Kan mami lagi mau pergi tuh ke gereja, lagi ada doa, titip doa ya. Emang saudara pikir istrimu kontraktor? Enggak saudara. Suami juga harus berdoa, ada amin saudara. Saudara sadarkah saudara di dalam kesesakan ada kekuatan dari Tuhan. Satu keluarga itu harus dalam Tuhan. Tahukah saudara kalau ada Tuhan, di tengah gejolak hidup saudara ada damai sejahtera? Tahukah saudara di tengah-tengah rasa takut yang begitu mencekam, ada satu pengharapan dan kekuatan dari Tuhan? Why? Karena kau bawa Tuhan dalam hidup saudara. Apakah engkau sedang memperhatikan dan menganggap bahwa mezbah keluargamu itu penting? Saya sangat yakin begini, nggak ada yang terlambat. Dunia boleh berkata, terlambat sudah gitu. Siapa tuh yang nyanyi itu? Semuanya telah berlalu gitu ya. Itu berarti angkatannya saudara sama saya. Gak ada yang terlambat. There is no too late. Marta berkata terlambat kamu datang Tuhan. Udah 4 hari dalam kubur, gak ada yang terlambat. No. Saudara di tengah-tengah kesemrautan, kebingungan mau ambil keputusan apa? Wisdom of God akan mengalir. Undang Tuhan dalam keluargamu. Anda lagi masalah apa sih? Lagi berat apa sih? Kesehatan, keuangan, pekerjaan, bisnis, hubungan. Undang Tuhan. Jadikan dia pihak ketiga bukan orang lain. Jangan lagi ada masalah justru pihak ketiganya yang lain tuh, tetangga, bukan. Teman sebelah, teman di gym, jangan. Itu katanya di dalam. Kemarin saya sudah dengar saudara pembahasan switch itu. Yang bicara bukan saya sih, pembicara. Oh itu karena doyan dia gitu katanya. Coba dengerin nanti ya. Itu saya cuma kasih apa? Spoiler. Ya karena begitu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan tanpa disadari. Kita ini lupa bahwa esensi kita hidup itu untuk siapa sih?
At the end of the day. Keluarga akan kuat, tidak akan mudah dipatahkan. Kalau ada pihak ketiga, namanya Yesus. 1, 2, 3, coba bilang. Yang kedua, selain Yesus menjadi pusat. Karena Yesus jadi pusat, yang kedua, dasar hubungan Anda di keluarga. Love of God. Kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga saya bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya perlu jelaskan ayat ini baik-baik buat saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, artinya murah hati. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, pengorbanan. Tapi jika tidak punya kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya bagiku. Saya tahu ayat ini adalah ayat yang paling sering dipakai sama pihak-pihak yang gak suka dengan pelayanan karunia-karunia. Gak perlu nubuat, yang penting kasih. Gak perlu bahasa roh, yang penting kasih. Ayat ini tidak ngomong begitu. Kenapa? Kalau Anda cuma melihat itu, lanjutkan selanjutnya dong. Gak perlu ada pengetahuan emang. Loh, Tuhan bilang begitu kok. Ngapain kamu punya pengetahuan, punya sekolah STT, DTH, MTH. Sekolah pinter-pinter, gak ada kasih, gak perlu. Apakah itu gak perlu? Kita perlu. Apakah kalau saya membagi, bermurah hati, berbagi sama orang, terus gak perlu? Yang perlu kasih? Enggak toh. Betul apa enggak begitu? Paulus sedang ngomong begitu, maksudnya jangan dibolak-balik tuh ayat. Untuk mengatakan bahwa gak perlu bahasa roh, gak perlu nubuatan, yang penting kasih. Baca dulu ayatnya sampai habis. Apakah berarti ayat ini Paulus bilang gak perlu pengetahuan? Apakah dengan ini Paulus bilang gak perlu ada kemurahan hati? Apakah dengan ini Paulus bilang gak perlu ada pengorbanan? No, itu perlu. But do it in love. Waktu Anda menyampaikan nubuatan, waktu Anda menyampaikan sesuatu, melakukan pekerjaan, do it in love. Lakukan dengan kasih. Waktu Anda mendidik anak saudara, waktu Anda membesarkan anak saudara, lakukan dengan kasih. Waktu Anda memberi nasihat, waktu Anda menegur, lakukan dengan kasih. Landasannya harus love. Ketika Anda mengoperasikan karunia-karunia, entah itu nubuatan, entah itu kesembuhan, entah itu apapun. Ketika Anda karuniakan, Anda lakukan itu karena Anda mempunyai kasih sama orang yang Anda layani. Saya share sudah kemarin sama beberapa full time tentang seminggu 2 minggu ini, seminggu kali ya, istri saya ngomong. Dia digerakkan untuk berdoa supaya bangkitnya kesembuhan di gereja. Saya tanya kenapa? Karena sekarang gak semua orang punya asuransi. Gak biaya obat mahal. Gak semua orang mampu untuk lakukan itu. Terus apakah harus dibiarkan begitu? Sementara Tuhan mempunyai kuasa untuk kesembuhan. Istri saya berkata, kita perlu berdoa supaya bangkitnya kesembuhan dipakai oleh Tuhan setiap orang Kristen di gereja. Bukan cuma 1-2 orang, tapi everybody bisa dipakai dalam kesembuhan. Nah, waktu saya dengar itu, saya cuma berkata satu, itu dasarnya Anda berpikir begitu bukan untuk dirimu, karena Anda mengasihi orang. Itu dasarnya because you want to minister, kamu mau melayani bukan menunjukkan nih aku dipakai kesembuhan, nih aku ngerti nubuatan, bukan, but because you love them. Karena Anda mengasihi, Anda punya belas kasihan, maka Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara karunia itu karena landasannya adalah love. Bisa katakan amin saudara? Buat apa kita bernubuat gak punya kasih? Buat apa kita bermurah hati karena kita punya duit tapi kita gak punya kasih? What for? Buat apa bahkan kita memberikan diri kita dibakar tapi gak punya kasih? What for?
Buat apa Anda sekolah STT, MTH, DTH, tapi Anda nggak punya kasih? What for? Come on. Kebutuhan roh manusia, kebutuhan jiwa manusia adalah kasih Tuhan. Kenapa kita punya kehampaan? Karena kita nggak menerima kasih. Makanya saudara, orang yang nggak punya kasih di keluarga, dia akan cari kasih di luar. Makanya jangan heran ada yang namanya penyimpangan seksual. Kenapa yang ada yang namanya saudara hubungan seks yang namanya bebas? Kenapa? Karena dia merasa bahwa di luar ada kasih yang dia tidak dapatkan di keluarga. Kasih tidak bicara fulus. Oh, ini saya kasih fulus karena saya ngasih kamu. Papa kasih kamu duit karena papa kasih sayang sama kamu. Saudara, ukuran sayang buat anak bukan dari duit. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saudara mesti satu hal ngerti ya. Kasih itu esensi penting buat setiap manusia. Kalau kasih itu nggak ada, di dalam keluarga dimulainya. Dengar baik-baik. Suami atau istri, anak, orang tua dan seterusnya. Kalau nggak ada, perhatikan baik-baik. Maka orang ini akan rentan. Coba bilang rentan. Rentan dengan apa? Rentan dengan kekecewaan. Rentan dengan kepahitan. Rentan dengan kebencian. Kenapa? There is no love. Hanya kasih Allah yang bisa memulihkan. Jangan heran kalau orang yang gak punya kasih, gak dapatkan kasih, bisa saling menyakiti. Karena dia gak pernah tahu bagaimana dikasihi. Dia gak pernah tahu bagaimana mengasihi. Yang ada adalah saling menyakitkan. Karena dia merasa bahwa inilah saya merasa sakit. Makanya saya perlu sakitin orang lain. Saling menyakiti, saling mengecewakan. Why? Karena mereka gak ngalamin kasih Tuhan. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Saya gak heran saudara. Saya kalau dengar gini. Kalau ada suami-suami menjelekkan istri di depan pendeta. Atau sebaliknya, istri-istri menjelekkan suami di depan pendeta. We know there is no love inside. Kalau Anda punya kasih, Anda gak bakal begitu. Karena kasih menutupi banyak dosa. Halo? Ada amin? Kasih itu pilihan. Coba bilang pilihan. Jangan bilang, saya udah gak ada perasaan lagi. Maksud lo? Saya udah gak punya perasaan. Saudara, kasih itu pilihan, keputusan. Perasaan itu menyusul. Because you love. Perasaan itu tidak salah, perasaan itu tidak jahat. Tapi perasaan tidak bisa mimpin saudara. Saya ulangi ya, dengar ya baik-baik ya. Perasaan gak jahat, perasaan gak salah. Oke, perasaan netral-netral aja, setiap orang punya perasaan. Tapi jangan jadikan perasaan memimpin saudara dong. Kasih yang harus memimpin saudara. Oh haleluya. 1, 2, 3, coba bilang. Siapa yang perlu dihargai di sini? Coba, siapa yang perlu dihargai? Loh, Anda gak perlu dihargai ya? Coba siapa? Saya gak nanya dihargai berapa duit, bukan. Berapa banyak Anda yang mau dihargai? Kalau Anda mau dihargai, mulailah menghargai pasanganmu. Kalau anak mau dihargai, mulailah menghargai orang tuamu. Dan sebaliknya. Maksudnya apa sih kalau menghargai? Love salah satunya adalah ekspresinya adalah menghargai. Dihargai. Orang harus merasa dihargai dan menghargai. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan. Anda tahu kelemahan suamimu, Anda tahu kelemahan istrimu. Terus jangan Anda pakai itu menjadi meremehkan dia. Apalagi kelemahannya diekspos di mana-mana. Halo? Jangan suka menyalahkan. Jangan suka menghakimi. Kadang-kadang saudara di dalam sesi-sesi ketemu sama orang bukan di gereja ini. Kalau saya ngomong ini bukan di gereja ini. Di gereja lain, karena saya kan banyak pelayanan di gereja lain. Selesai mereka minta konseling, ngobrol.
Ya gitu, ngakimi, jelekin, nyalain. Libatkan saudara keluarga Anda dalam diskusi-diskusi yang penting di keluarga. Setiap anak yang melakukan upaya-upaya yang baik, yang walaupun kecil, baik, hargai dia, puji dia. Orang tuh kepengen dihargai loh. Ada di sini yang gak mau dihargai. Semua orang mau dihargai. Kenapa? That's love. Setiap orang juga mau didengarkan. Siapa yang mau dicuekin angkat tangan? Nggak ada, Anda mau didengarkan bukan? Anda mau didengarkan. Caranya apa? Bagaimana? Izinkan dia menyampaikan pendapatnya. Anda nggak mungkin bisa mendengarkan orang lain kalau Anda sering memutuskan pembicaraan orang. Bukan berarti Anda nggak boleh memutuskan, sekali-sekali perlu. Tapi bukan berarti Anda ntar Anda putusin ngomongan orang. Itu namanya Anda. Saudara kalau Anda ya, oke, bisa terus terang nggak? Kenapa ada suami-suami malas ngomong? Kayaknya Anda nggak ngerti. Yang lebih banyak memang suami-suami malas ngomong. Halo? Karena begitu ngomong, serangan rudal itu banyak saudara. Puat aja sini, putus sini. Lama-lama bilang, gua ngapain ngomong lah, lu aja lah. Kan gitu. Ada istri-istri juga gak mau ngomong. Ada anak-anak gak mau ngomong, orang tua gak mau ngomong karena gak mau didengerin. Dengerin tantangan mereka, persoalan, masalah, situasi yang sedang dihadapi. Mungkin passionnya. Salah satu yang paling sulit buat saya, waktu itu, sekarang sih saya udah rilis. Adalah ketika anak saya yang ketiga, Josie bilang dia mau nari. That is not easy for me. Karena saya gak ngerti nari. Saya gak bisa nari dari badannya saja sudah kelihatan saudara. Tak mungkin lah. Tapi I have to talk. And biarkan dia bicara. Dengar. Sampai saya tahu ini passion dia. That's okay. Dan saya hanya bisa mengarahkan dia. Your future depends on this. And God of course. Tuhan tentu. Dengarkan keluhan-keluhan. Kadang-kadang ada suami mau keluh kesah. Ada suami punya keluh kesah gak bisa ngomong. Kenapa? Ngomong share. Dengar. Ada amin? Paling tidak saya menyuarakan suara suami-suami ya. Haleluya. Amin. Para pria. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan saya gini. Terakhir ya. Karena waktu. Di sini tulis waktu habis. Apakah Anda merasa aman di keluarga? Anda yang tahu. Saya malas pulang. Saudara tahu kenapa banyak anak muda malas pulang? Karena dia gak merasa aman di keluarga. Kenapa ada istri malas pulang? Loh, kemarin saya baru ngobrol saudara sama seseorang. Dia bilang tuh istrinya udah malas pulang pak. Kenapa istri malas pulang? Karena dia gak merasa aman. Kenapa suami malas pulang? Kalau pulang udah tengah malam. Karena dia tahu tunggu istri tidur. Kalau belum tidur ada sesi KKR. Kadang-kadang seminar sesi 1 tidak cukup di pagi hari. Sesi 1 bangun tidur. Sesi 2 di breakfast time. Lalu break. Rehat cukup panjang. Pulang kerja KKR. Kan gitu sudah. Lah piye carane? Enggak merasa aman. Jangan heran kenapa ya suami saya atau istri saya hobi di kantor. Karena dia rasa aman di kantor daripada di rumah. Ada amin? Halo? Paham saudara? Relate. Well, ayo kita belajar bangun di dalam keluarga saudara. Hargai, punya rasa aman, kelemahan, kekurangan setiap orang.
Saya punya kekurangan, istri punya kelemahan, anak juga, semua. Tapi kita punya rasa aman. We feel safe at home. Kenapa anak-anak zaman sekarang gampang sekali saudara dibohongi. Karena dia gak merasa aman di keluarga. Amin. Saya cerita satu hal yang saya gak bisa lupa. Saya pernah cerita lah di jemaat ini pastilah. Karena udah bertahun-tahun saya khotbah di sini kan. Cuman mungkin anak saya yang satu ini gak inget. Mungkin. Josie waktu itu pulang cerita. Waktu dia sekolah SMP Pak, kalau enggak salah. Dad, aku mau cerita. Kenapa? Temenku nangis tadi di kelas. Kenapa? Nangis. Ulangannya jelek. Jelek menurut dia, Dad. Oh gitu? Emang dikasih berapa sama guru? 8. Wah, 8 nangis-nangis. Iya. Kok kenapa 8 nangis-nangis, Jo? Saya tanya gitu. Karena pulang pasti disabet sama papanya. Karena papanya maunya 10. Loh, ada loh orang tua yang kayak gitu loh. Jadi anak itu stres lihat angka 8. Coba kalau kita angka 8, puji Tuhan nih. Haleluya, praise the Lord. Kita bakal cerita gue 8 gitu. Anak ini 8, mana takut. Nah, takut. Masa sih? Emang guru gak ngomong, Jo? Udah guru udah bilang, udah bagus, 8 bagus. Buat guru sekolah udah pintar, udah bagus kamu. Enggak, tetap dia nangis. Oh ya, sampai gitu orang tuanya? Iya, pasti dipukul katanya. Oh gitu. Itu temanmu yang mana? Teman sekelas. Oh berarti kamu juga sama dia di kelas itu? Iya. Kamu juga baru ulangan dong? Iya. Kamu dapat berapa? 4 gitu saudara. Saya nggak tahu maksudnya apa dia cerita itu. Barangkali membuka wawasan saya gitu kan ya. Itu gak bisa saya lupa seumur hidup saya. Dia mungkin lupa saudara. Saya bilang, what? Kok bisa 4? Aku udah belajar kok gitu. Jadi mungkin pembukaannya begitu gitu ya saudara. Itu anak cerdas itu. Saya cuma bilang begini. Well, jangan lagi kamu buat begitu. Belajar dong. Do you feel safe when you something that you did wrong? Ketika engkau lakukan sesuatu yang salah, berani gak Anda cerita di keluargamu? Ketika Anda melakukan sesuatu yang, kalau bahasa orang bilang goblok banget berani gak Anda ngomong? You feel safe or not? Love membuat orang dihargai, menghargai. Love membuat orang didengarkan, love membuat orang merasa aman. Tapi Anda gak mungkin bisa punya love kalau gak ada orang yang ketiga namanya Yesus. Coba sekali lagi bilang, 1, 2, 3. 1 tidak baik bisa dikalahkan, 2 bisa bertahan. Tapi tali 3 tidak bisa diputuskan. Undang Yesus dalam hidup saudara. Covenant in your family, in your marriage. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua hal yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Mari Tuhan, biarlah Tuhan kami membangun keluarga kami. Dalam membangun hubungan. Karena tidak baik manusia seorang diri terpisah dari yang lain. Kami perlu relate, kami perlu membangun hubungan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini, kami disadarkan bahwa kami adalah makhluk sosial. Makhluk yang bergaul, makhluk yang membangun hubungan. Makhluk yang tidak menyendiri di kamar, tidak menyendiri dalam terpisah dari yang lain. But we are in the group of people. Itu sebabnya Engkau mencari ada satu domba yang terpisah sendiri daripada 99 domba yang ada. Engkau mencari yang hilang, mencari orang yang terpisah sendirian. Hari ini Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kami juga ketika kami mau masuk di dalam pernikahan, mencari pasangan hidup yang sepadan, bukan cuma yang serasi, yang cocok, yang pas. Tapi kami mau punya values yang sama, nilai yang sama. Karena keluarga dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Mari Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir, Engkau memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Engkau berkata, Tuhan, aku mau dedikasikan kembali keluargaku. Kembali aku mau memusatkan dan fokuskan perhatian untuk membangun rumah tanggaku. Bukan hanya membangun bisnis. Silakan Anda membangun bisnis. Bukan hanya membangun pekerjaan dan karir. Silakan Anda lakukan itu. Tapi jangan pernah melupakan Anda membangun keluargamu. Jangan sampai at your cost. Jangan sampai Engkau membangun yang lain dengan menelantarkan dan membiarkan keluargamu terbangun tanpa value system yang baik. Tanpa kerangka dan landasan yang benar dari firman. Kau boleh berhasil di tempat yang lain ketika engkau gagal dalam keluarga, engkau gagal dalam segalanya. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan firman-Mu menyadarkan kami, membuat kami menyadari bahwa masih ada kesempatan ke depan untuk kami memperbaiki. Masih ada kesempatan ke depan kami untuk memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Untuk memperbaiki diri kami, untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda yang duduk berdekatan dalam satu keluarga, engkau boleh berpegangan tangan. Saya mau berdoa kalau engkau berkeluarga anak sama orang tua dan orang tua suami istri, silakan engkau boleh berpegangan tangan. Saya mau berdoa. Kalau engkau sendirian, engkau sadari engkau sedang berpegangan tangan dengan Tuhan. Pastikan engkau dalam keluarga, you are solid in the family. Tuhan, aku berdoa hari ini buat keluarga-keluarga yang hadir. Kalau Anda yang di rumah, engkau boleh berpegangan tangan dengan anak, istri, suami, orang tua. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan keluarga-keluarga engkau pulihkan. Keluarga-keluarga engkau satukan. Keluarga-keluarga ada di dalam kasih Tuhan. Ikatan yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Tuhan, sadarkan kami sebagai orang tua. Sadarkan kami sebagai anak. Bahwa kami tidak hanya sekedar tinggal di dalam rumah tangga. Dalam sebuah keluarga. Tapi kami tahu Tuhan ada Yesus di dalamnya. Ada tujuan Tuhan buat keluargaku. Karena keluargaku bukan hanya sekedar kami menikah dan punya anak. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam keluarga ada rencana Allah yang besar, ada rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Lewat keluarga kami, kerajaan Allah boleh nyata. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu lewat keluarga kami. Tuhan, sadarkan kami bukan hanya sekedar hidup untuk mengejar harta, bukan hanya hidup untuk mengejar kekayaan yang harinya nanti kami akan tinggalkan. Kami tidak Tuhan hidup seperti itu. Tapi kami mau membangun rumah tangga. Anak cucu kami perkasa di muka bumi ini Tuhan. Anak cucu kami adalah senjata di tangan Allah. Tuhan, aku berdoa. Dunia membutuhkan kami. Bukan sebaliknya kami membutuhkan dunia. Karena dunia mencari terang. Mereka dalam kegelapan. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami membangun terang di anak-anak kami. Bukan dan cucu-cucu kami. Sehingga mereka sadar sepenuhnya. Mereka hidup bukan untuk diri mereka. Mereka hidup untuk bukan karier mereka. Bukan untuk ambisi mereka. Tapi mereka hidup bagi kerajaan-Mu. Thy kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Tuhan, kami berdoa. Biarlah setiap kami Tuhan mengerti. Bahwa the love of Christ. Kasih Tuhan menyertai setiap kami. Apapun yang kami lakukan, saat kami berkhotbah, saat kami melakukan konseling, ketika kami memimpin, ketika kami mengarahkan, ketika kami mengoperasikan karunia-karunia, biarlah Tuhan semua itu adalah karena kasih Tuhan semata-mata. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami, biar keluarga-keluarga mulai dari kami, orang tua, anak-anak kami, betul-betul Tuhan, yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Firman Tuhan boleh selesai. Penyampaian kebenaran boleh selesai. Tapi Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan, aku berdoa. Biar keluarga-keluarga menyadari sepenuhnya apa yang disampaikan barusan. Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kasih Tuhan menyertai mereka. Memenuhi hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum Anda tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you.